Intinya satu kata, jadi perempuan capek apa enggak? Capek. Mau kita capek sakit apapun, kita akan tetap melalui itu gitu kan. Ini lu beli yang apa? Karena lucu. Itu ini kenapa? Hai guys, selamat datang di Spalspill with Farfir, serba-serbi with your girl's buddy. Jadi guys, selamat datang lagi di Spalspill bersama gue Evira dan dia adalah Farah. Kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang perempuan banget. Apa sih perempuan banget? Menurut lu, menurut kalian semua, kita Oh, jadi gue tahu. apa? Begins to grow. belum itu. Menurut lu, kita nih jadi perempuan itu capek nggak? Capek karena diri kita sendiri aja sih sebenarnya. Iya, tapi intinya satu kata, jadi perempuan capek apa enggak? Capek. Bagi gue capek. Terus mungkin kelelahan diri kita terhadap diri kita sendiri itu mungkin di mata laki-laki itu kayak, mungkin ya di mata laki-laki itu kayak apaan sih nih gitu. Orang biasa aja. Iya, biasa aja gitu. Tapi kita akan mulai dari satu hal yang paling mendasar yang mungkin laki-laki tuh nganggapnya kayak ini apaan sih, kayak gini lebay banget. Apa tuh? Kaspil Kak, cepet Kak. Jawabannya adalah bagian gua ke sini. Ya, maksudnya menstruasi guys. Iya, menstruasi. Cewek ini somehow itu bisa capek dengan menstruasi yang akan kita alami setiap bulan. Tapi itu jelas kenapa capek sih, karena mengeluarkan darah guys. Siapa yang gak capek gitu? Capek, sakit, Pegel. apa ya, satu kata yang bisa mendeskripsikan menstruasi yang sering kita lakukan, yang kita alami adalah ya capek aja. Cuman Capek dan sakit. capek dan sakit, iya benar. Jadi kayak mau kita capek sakit apapun, kita akan tetap melalui itu gitu. Kita akan melalui itu setiap bulan. Tapi ya. sebelum menstruasi juga mengalami fase-fase yang dahsyat gitu Kan ya. itu kan kayak jadi cewek capek. Jadi itu kayak nggak cuma menstruasi hari doang kita capek, tapi before menstruasinya capek, sakit, Afternya juga afternya capek. capek, terus pas lagi menjalani juga capek. Dan kenapa capeknya lagi? Karena kita tuh pas awal day one banget ya, jadi Iya. kita tuh harus ganti pembalut bisa sampai 3 kali Sehari gitu. Bahkan dulu waktu gue masih awal-awal hate, waktu masih bocil SMP tuh gue bisa kayak setiap 2 jam sekali ganti, saking nggak nyamannya gitu. Masa sih? Iya, waktu itu gue ingat banget. Gue tuh pas pertama kali hate itu pas lagi sakit, terus nggak nyaman banget, jadi gue setiap 2 jam sekali tuh ganti. Combo banget ya. Iya. Udah sakit, dapet, dan dapetnya juga sakit gitu. Iya, bener banget. Jadi Dan kita kayak pertama kali dapet ya. itu pertama kali dapet, jadi mungkin karena nggak terbiasa, jadi kayak capek banget. Terus akhirnya mulai terbiasa. Cuman ya itu lagi dan lagi jadi perempuan capek karena menstruasi, dan kita udah capek, udah sebel gitu kan, maksudnya hormon. Terus laki-laki kayak yang Gak apa-apa, minum air hangat aja. Itu tuh udah kayak obat buat mereka Ya. Mungkin kalau misalkan mereka bilang kayak gitu, kita tuh kayak wow, sakit perutku sudah hilang. Mungkin sebenarnya mereka mau cari solusi cuma seotak mereka aja. Iya. Padahal sebenarnya Google ada, bisa dimanfaatkan. Iya ya, apa ya? Apa semua laki-laki itu udah ketinggalan zaman ya? Udah mungkin lagi di room chat mager, buka Google, bilang aja minum air hangat. Terus apa? Sama kompres. Kenapa ya? Apa semua laki-laki Gak gitu? ngerti. Mungkin cowok kayak gitu. Dan cowok juga gitu. Kadang-kadang. Iya. Kayak mau setidaknya mereka mencari alternatif jawaban lain selain minum air putih gitu. Tapi biasanya karena gue udah sering kasih tahu, ya biasanya aku beli ini di ini gitu. Jadi dia tuh kalau misalnya gue udah lagi dapet nanya, emang nggak ada ini, kenapa nggak beli tadi? Tapi yang bikin gue sebel adalah kenapa nggak beli? Bener, Padahal iya. lagi sakit gitu. Kenapa nggak ada pikiran untuk dibeliin Tolong gitu gitu loh? loh, tolong gitu kan juga. Soalnya apa ya, kadang cewek udah sakit pol pas haid itu cuma bisa tiduran doang, Parah sih, ngeringkuk. karena udah sakit dan pegel itu tuh campur Iya, aduk iya. banget. Dan cowok masih menganggap itu nggak usah diperlebay deh. Gua Padahal menganggap itu lemes banget. iya kayak gue sering banget ngeliat konten-konten cewek gitu di TikTok, terus yang dia nge-screenshot chat dia sama pacarnya kalau misalkan mereka lagi hate, terus pacarnya juga yang kayak gak usah lebay deh kayak gitu doang. Gue tuh lebih suka, gue pernah lihat ada konten di TikTok
Jadi ceweknya bilang aku lagi hate gitu-gitulah, sakit. Terus cowoknya tuh ngirim jamu berbotol-botol. Itu lucu banget. Karena kayak walaupun itu jamu nggak mungkin diminum sekaligus ya, tapi masih ada inisiatif gitu loh daripada cuma minum air hangat. Ya. Dijawab minum air hangat aja di saat emosi kita sedang membludak-bludak Pengen jambak gitu ya, karena jauh. Iya, makanya orang tuh bilang cowok tuh sering bilang kayak apa sih cewek dikit-dikit marah, apalagi pas lagi hate maunya marah mulu seharian ya gimana ya? Sakit. Sakitnya tuh nggak bohong gitu. Even kalau misalkan sebelum hari H kita hate gitu, terus kita tuh walaupun nggak merasain sakit tapi kita emosi. Tapi kalau gue tuh ngerasain sakit 2 hari atau 3 hari sebelumnya gitu loh, kayak udah ngerasa pegel sakit Kram gitu ya. Iya, terus kesannya baru real sakit beneran gitu. Jadilah emosi, kayak dikit-dikit marah, dikit-dikit nangis. Makanya tuh jangan bilang cewek. Iya, jangan bilang cewek setiap marah cewek gue kenapa gini-gini ya, nggak cuma cewek lu. Cewek di seluruh belahan dunia juga kalau lagi mendekati hari PMS, mendekati hari hate sebelumnya atau pas lagi menjalani itu bisa emosi. Makanya apa? Capek. Lagi-lagi capek udah terhitung berapa kali. Iya, kan capek. Capek terus. Pokoknya capek dah. Terus apalagi yang menurut lu cewek tuh capek dan ribet? Menurut gue tuh kebutuhan cewek tuh banyak sih. Asli deh, jadi kadang kita tuh melihat kayak cakep banget dan gue tuh mikir dia skincare-nya apa ya, dia skincare-nya apa ya, karena mungkin orang bilang gue nggak pakai apa-apa ya, gue nggak tahu ya, kalau mungkin lo emang bener nggak pakai apa-apa, tapi pasti ada lah pakai sesuatu. Iya, kayak sesuatu lah. Iya, nggak mungkin kita mau di-spill aja. Iya, kayak keep it yourself gitu. Gue mau nyampe sendiri. Sebenarnya nggak masalah, cuman ya kita pengen juga pengen tahu juga caranya. Jadi tuh makanya cewek tuh kan, gue tuh pernah ngeliat memes gitu, dia bilang kalau dia ngegambarin itu otak cewek tuh isinya tuh 90% tuh belanja. Gak salah, tapi gak benar juga. Tapi ya udah gitu, nggak 100% benar dan nggak 100% salah. Benar. Jadi ya emang kita suka belanja. Kadang terapi kita adalah belanja. Even yang kayak barang-barang perintilan kecil, misalkan gantungan lucu. Iya, itu benar banget sih. Jadi semenjak adanya kembali TikTok Shop gitu, jadi jiwa-jiwa ingin membeli perintilan tuh makin naik. Nama ini lu beli kenapa? Karena lucu. Ini kenapa? Karena lucu. Karena padahal harganya kecil banget ya, tapi gue beli lumayan, hampir 50.000 ya. Tapi karena lucu. Lagi-lagi karena lucu dan nggak penting gitu. Terus selain itu cewek apa? Nabung, bilangnya gue mau nabung. Ujungnya kepake. lihat ada baju lucu, tiba-tiba paket. Gue mau nabung, besoknya paket. Ya gitu deh. Tapi juga wanita mau dicegah selama apapun buat nggak belanja. Susah. Paraiso. Ada rekomendasi skincare bagus kayaknya gue butuh gitu. Iya. Bener lo nggak butuh. Kayak ada tuh lip tint lucu. Aduh lucu gitu. Padahal iya lucu, tapi sedangkan kita tuh masih punya segudang lagi di rumah lip tint. Jangankan di rumah, di keranjang kuning ya. Belum keranjang lu yang penuh yang di tok-tok atau di keranjang kuning? Keranjang oren of course, karena di tok-tok nggak bisa lebih dari 100 kan Bu, jadi ada yang harus dihapus satu gitu kan. Udah nggak penting. Iya. Tapi kalau di tok-tok kayak udah amat gitu. Kalau keranjang oren kan bisa sampai 99 plus tuh. Iya. Dan nggak ada yang dicek. Nggak ada yang dicek kok. Jadi pas ngerasa butuh baru anjir kenapa gue nyesel ngecek sih gitu. Nah kelemahan cewek itu ada di tanggal kembar dan akhir bulan Mei. Itu adalah hari-hari kelemahan cewek. Asik. Kayak gue tuh udah nggak sadar CO berapa kali ya. Jadi cewek ribet, capek. Oh iya. sama capek dan ribet. Iya, sama aja. Lu nggak tahu step pakai skincare juga capek. Iya capek. Harus Capek. ada berapa? 12. Iya, itu 12 step seperti yang Korea ya. Ngomongin skincare itu kan pasti identik dengan cantik. Terus kayak kenapa jadi cewek tuh capek karena cewek dituntut selalu cantik. Oh iya juga ya. Iya juga kan, cewek tuh dituntut selalu cantik. Jadi kayak misalkan kita tuh selalu ekstra untuk ketemu pasangan kita dandan. Terus kalau misalkan gak berhijab kita ke salon, kita cari baju yang prepare, wangi. Berapa jam sebelumnya gue tuh udah kayak
anjir gue mau lulur, gue mau ini kayak. Iya. Jadi kita tuh perlu tenaga ekstra untuk terlihat cantik, tapi bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri gitu. Iya, terus yang sebelnya tuh kalau saat kita udah dandan cantik ekstra untuk date, terus cowoknya yang bilang, kamu cantikan kalau natural. Aduh, gak banget. Jadi mohon untuk teman-teman pria di luar sana, tolong hargai pacarmu yang Udah pakai dandan make up ekstra. gitu ya. Pakai make up tuh gak gampang, butuh Iya. skill dan mahal-mahal juga ya make up ya. Iya, dan again, jadi cewek tuh capek. Jadi lu pulang aja nih habis pakai make up, bersihinnya tuh capek. Terus yang kayak cowok tuh, ya cowok mah enak ya, nggak ada yang Enggak, kayak enggak cuma sampai gitu rumah juga. cuma cuci muka udah tidur. Sedangkan cewek tuh hapus make up dulu, Terus habis cuci pakai muka dulu. pakai apa sih? Cleansing balm, Cleansing face balm. wash, Pakai oil apa sih? iya cleansing oil. Iya kayak gitu-gitu supaya Iya, bersihnya sudah. tuh beneran bersih dan Iya. terus apa? Capek. Capek. Terus yang kayak orang-orang tuh berpikirnya kayak cewek harus bisa merawat diri buat suaminya, buat cowoknya. Tapi cowoknya tuh nggak mau merawat dirinya demi ceweknya. Iya, kenapa ya? Cewek tuh terlalu fokus untuk merawat dirinya sendiri tapi sedangkan pasangannya tuh enggak. Ya biasa aja gitu. Ada waktu yang bikin gue capek itu tuh kalau misalnya kita dandan mau ngedate dandan rapi, terus cowok tuh kayak cuman celana jeans dan hoodie. Lancai banget ya. Celana jeans hoodie. Kenapa sih kalian cowok tuh nggak ada kayak? Sebenarnya lancai nggak apa-apa guys, asal di waktu yang tepat gitu. Dan mungkin kita perlu koordinasi juga kali ya. Kamu Iya. pakai bajunya jangan gitu dong gitu. Iya kan nggak mungkin kalau fine dining tapi pakai hoodie. Iya. Terus kita sebagai cewek kan juga kayak merawat tubuh tuh dengan ekstra karena kita memiliki bagian tertentu yang emang harus dirawatnya dengan ekstra gitu. Iya, benar-benar. Karena kadang itu ada yang perawatannya kita harus ke salon. Ke salon apa sih? Ya klinik kecantikan. Klinik, iya, tergantung kliniknya apa ya kan. Iya. Mungkin cowok agak bingung kali ya, kok kenapa cewek body care juga banyak. Jadi ada itu balik lagi karena setiap orang kan kulitnya beda-beda ya. Jadi Iya, ada dia tuh ada bagian apa sih namanya lipatan. Iya benar. Menghitam tanpa mereka sadari karena apa? Betul. Nggak tahu kenapa. Jadi mereka tuh suka beli body care yang emang khusus untuk mencerahkan padahal nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena berusaha. Iya, dan kita ada Habis itu usaha. capek nggak ada hasilnya. capek Capek gitu. Jadi ya setidaknya cowok juga cobalah merawat. Tapi jujur ya, gue tuh nggak tahu kalau cowok gimana. Mungkin Iya. mungkin karena mereka emang terlalu cuek jadi kayak gue bodo amat gitu. Tapi kadang kita sebagai cewek nggak mau cuek karena kita mau terlihat iya cantik gitu. Cowok juga kadang ngapain lah kayak gitu. Cuci muka kan cukup Iya. gitu. Dan kadang kita tuh ngerasa insecure kalau misalnya di sekelilingnya tuh banyak cewek cakep, sedangkan pacarnya tuh enggak kayak aduh gue pacaran sama dia. Oh iya. Kayak ngerasa apa sih kayak dia tuh salah pilih pacar Kayaknya kayaknya. lu salah dapetkan sama gue. Kok temen lu banyak yang cakep kenapa pilih gue gitu. Iya. Kan ini udah umum sih kayak perempuan itu harus dituntut bisa masak, bersih. Padahal cowok juga ya sebenarnya. Padahal cowok juga Kalau gitu. sih, ya semua orang harus Semua bisa. bisa masak juga at least ya masa gitu nggak bisa masak sedikit pun. Masak telur. Terus kan pasti ya ada lah orang tua gitu kayak ngapain perempuan belajar tinggi ujung-ujungnya juga di dapur. Tapi lu masih ngerasain itu? Enggak sih, maksudnya kan ada orang lain. Oh. Maksudnya pasti ada aja di Tapi- luar sana tuh pasti ada aja kayak gitu. Ya Jujur, kayak, iya sih. Jadi gue agak curhat ya. Jadi gue pernah ketemu sama ojol yang ngomong punya banyak anak bagus loh. Tapi sebagai cewek ya, lu kan suami yang kerja gitu. Cewek di rumah tuh sebagai istrinya tuh yang ngurus capek. iya sih benar. Misalnya anak lu 4 dan masih kecil-kecil, terus gua mau ini itu nyuci baju, masak, ngurus anak, terus akhirnya kalau berantakan yang masih diomelin istri juga, jadi kayak ya sewajarnya aja. Tuh, tapi ya gimana ya maksudnya pikiran orang tua zaman dulu kan ya kayak gitu ya. Cewek tuh ujung-ujungnya juga di dapur, tapi kan nggak sepenuhnya gitu. Iya. Sama kayak yang jadi cewek tuh bisa dibilang lebih kayak capek dan sabar karena tuh cewek tuh sering banget dibilang kayak lu kan cewek kenapa lu jadi pemimpin. Feminis. Iya kayak kayak gak
yang cocok jadi pemimpin tuh cowok bukan cewek. Lu kan cewek ngapain jadi pemimpin, lu cuma bisa ngikut nurut doang. Tapi gitu. jujur ya sih di zaman sekarang pun masih ada kan? Jadi kayak iya lu kan cowok harusnya lu bisa bawa mobil gitu. Oh iya Ya kan? benar. Apa gunanya gitu kayak enggak juga sih, emang semuanya harus bisa. Iya. Terus ya kayak kita sebagai cewek juga masih sampai saat ini pasti masih ngerasain ya di mungkin ntar bisa disensor ya, kayak dijadiin sebuah objek sama laki-laki, dilecehin iya gitu. banget. Iya sih. Sesimpel catcall lah, kayak Neng mau kemana Neng, sama abang aja Neng. Kita kan sebagai cewek ngerasa Risih. kita nggak nggak ngerasa nggak safe gitu loh. Iya, kita ngerasa nggak safe dimanapun kita berada. Kayak Kita pakai baju apapun tuh iya nggak nyaman. Jujur ya, gue waktu itu pakai rok ya dari rumah ke kantor dan pulang dari kantor ke rumah juga. Jadi selama gue duduk miring itu orang-orang tuh sapu ke kaki gue yang bahkan gue tidak terlihat apa-apa gitu loh. Maksudnya ya rapat gitu loh, ngerti kan? Dan di situ gue ngerasa lo orang pada kenapa gitu loh. Bahkan gue lagi naik motor, ada orang yang di mobil buka jendela sih buat melihat gue doang, Fir. iya tuh gue benci banget sih sama kayak gitu, apalagi itu kan di tempat umum. Parah, itu di jalanan coy. Jadi kita nggak ngerasa safe dimanapun kita berada, kita nggak ngerasa safe dengan cara berpakaian kita. Kalau misalnya kita mau pakai rok, apa salahnya gitu. Kalau misalnya kadang kita di catcall, terus kayak misalnya ada cewek di catcall, habis itu dia ngerekam, terus pasti ada aja komen-komen, misalkan videonya viral, terus ada aja komen-komen yang kayak banyak kali pakai baju bla 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 bla, banyak kali pakai baju, iya misalnya tuh perempuan gitu disalahin bajunya. Kenapa kalian nggak pernah nyalain laki-laki gitu? Kenapa enggak cowok aja gitu yang dikontrol? Kenapa harus? Iya, kenapa harus cewek? Kita kan bebas berpakaian gitu kan. Jadi ya walaupun di negara ini tidak bebas. Iya sih, tapi kan setidaknya kita nggak mungkin keluar dengan baju yang sangat terbuka terus mengundang orang kiu neng kan nggak mungkin. Ya tidak mengundang juga di kiu. Iya, bahkan yang kadang yang pakai kerudung aja ya, masa jauh-jauh gue juga sering banget dipanggil kayak gitu. Serius? Iya ya, paling yang kayak gue lagi nunggu di pinggir jalan terus kayak neng gitu, atau nggak lagi lewat di somewhere gitu, abang-abang bangunan yang kayak neng kan benci ya kayak gitu ya. Tadi gue pernah ngerasain lagi. Iya, bahkan yang kayak cuman gue pakai celana tidur, pakai hoodie, apanya sih yang membuat mereka tuh pengen neng gitu. Kayaknya mau buat kerja tapi kita bukan hiburan. Kita bukan jadi objek lucuan kalian gitu. Dan again, jadi cewek itu capek. Terus ini mungkin terus kelibat di pikiran gue. Ini kalau masalah cinta sebagai cewek. Cewek kalau suka duluan, mungkin sekarang udah umum ya. Tapi kalau mungkin menurut gue, nggak menurut gue sih, mungkin kalau misalnya gue jatuh cinta sama cowok, gue nggak bisa ngungkapin duluan. Jujur kalau gue bisa. Gue nggak bisa. Kalau mungkin kalau gue tuh udah di posisi terpojok yang dimana gue ngerasa gue udah gak terlalu suka sama nih orang, jadi gue bisa ngomong kayak, tapi waktu itu aku pernah suka sama kamu gitu. Ya udah, gue tinggal bilang dan akhirnya ya pokoknya gitu deh. Nah itu intinya gue bisa. Gue pernah sekali kayak gitu, tapi itu tuh udah di masa ujung-ujung kayak dia mau caw gitu loh. Anjir, jadi kayak ketarik lagi ya. Dia mau caw, akhirnya gue ngomong. Tapi yang kayak yang cowoknya nggak tahu kalau misalnya ceweknya suka, nggak pernah ngobrol ataupun jarang ngobrol, tapi tiba-tiba ceweknya kayak ngomong, sorry gue ada perasaan sama lo bla bla bla. Nah itu gue nggak bisa sih. Lu bisa nyatain cinta tanpa cowoknya tuh tahu kalau misalkan lu tuh suka. Paham nggak sih? Kalau misalkan lu sekelas sama si A tapi lu jarang ngobrol, jarang sekelompok tapi tiba-tiba lu ngomong kayak gue sebenarnya suka sama lu. Gue nggak bisa sih soalnya. Nah itu kalau waktu ini mengingat zaman sekolah aja ya, kalau sekarang gue nggak tahu gimana, tapi kalau waktu gue sekolah yang namanya suka sama orang nggak bisa diem. Gue sama orang nggak bisa diem, salting brutal, tolol, salting brutal gitu loh. Ya gimana ya, gue tuh mau pokoknya kalau udah di ujung tanduk gitu kayak dia mau coba baru gue ngomong. Tapi kalau misalkan, dan itu misalkan gue udah bisa memvalidasi perusahaan siapa validasi? Gue bakal ngomong sama dia kalau gue suka sama
dia kalau gue udah bisa memvalidasi perasaan gue sendiri. Kalau misalnya gue tuh suka sama dia, gue baru bisa ngomong. Tapi kalau misalkan gue gue suka nggak sih sama dia, gue ada rasa nggak sama dia, gue nggak berani ngungkapin karena gue tau kayak perasaan sementara doang. Gue kalau kayak gitu nganggep gue kagum aja. Jadi kayak gue tuh ya kita jadi curhat ya. Jadi gue tuh harus meyakinkan diri bahwa gue beneran suka sama nih orang gitu loh. Dan gue tuh gak bisa cepat suka sama orang gitu. Jadi ibarat gue suka sama orang nih, tapi cuma kenal nama, muka, ngobrol cuma sepintas, ya gue nggak bisa gitu, nggak bisa real suka. Mungkin kayak ini orang ganteng nih. Iya. Jadi kayak ya udah gitu aja. Mungkin udah bukan suka lagi, kayak kalau misalkan bisa mengungkapin tuh kalau udah perasaan berlebih dari suka gitu, kayak mulai percikan cinta. Iya. Mungkin kayak udah kepikiran mampus gitu ya. Iya. Dulu tuh gue bahkan waktu SMA itu, gue lupa temen gue siapa yang ngomong, dia bilang gini, kalau misalkan lu merem dalam waktu lupa 3 atau 5 detik, habis itu lu bisa nginget muka dia, bisa ngeliat muka dia di dalam gelap, berarti lu beneran suka sama dia. Masa sih? Gue gak tahu itu teori bener apa enggak, tapi gue pernah nyoba. Dan lu ngerasa itu valid? Iya, cuman habis itu sudah tidak dengan orang itu. tapi balik ke pertanyaan simple as, kalau lu sebagai cewek, kalau lu apa sih? Lu tuh bisa shock. Lu bisa ngungkapin perasaan duluan ke cowok apa enggak? Kalau misalnya bisa enggak? Bisa. Kalau gua enggak. Jadi yang jadi perempuan capek itu gua. Kali ini perempuan capeknya gua. Karena gua nggak bisa yang namanya ngungkapin duluan gitu. Karena kalau gue misalnya udah gitu, mungkin gue bisa. Gue ngerasa kayaknya gue bisa deh. Soalnya gue lihat teman-teman gue bisa gitu. Iya. Jadi kayak aku juga pasti bisa gitu. Kadang nunggu kelamaan deh. Iya sih. Oh iya ya bener juga ya. Mungkin sekarang cewek udah nggak mau nunggu, sakset. Sedangkan gue kayak nggak apa-apa, gue nunggu aja. Jangan capek dong nunggu. Janjian jam berapa tiba-tiba datangnya sore kan capek. Nah kalau udah janjian pagi datang sore, nah itu baru tinggal. Ya. Nah kalau yang digantung terlalu lama baru. Ya. Assalamualaikum. Sampai kering kayak baju ya. Baju dijemur dari bawah sampai kering. Sampai kena hujan lagi ya. Kalau intinya kalau udah digantung ada kejelasan baru. Assalamualaikum. Pamit. Salam.